itu adalah tidak mengatafkan sesuatu dengan sesuatu. Wa kullu ma, dan adapun setiap perkara atau sesuatu ya julu yang bergerak, berjalan fis sadri, di dalam hati. Nah, dalam hati kita kan ada yang bergerak, apa? Unek-unek, keinginan yang ingin kita utarakan, yang ingin kita sampaikan, ya kan banyak tuh keluhan, ya kagak enak ngomong-ngomong, kayak ente nih yang mana kagak enak mau ngomong. Itu namanya wa kullu ma yajulu. Wa kullu ma, dan ada setiap perkara yajulu yang berlaku, yang berada fis sadri, dalam hati, minal ma'ani, dari makna-makna, dari redaksi-redaksi, dari keinginan-keinginan, itu yumkinu, mungkin, apa, ayu abbaro, diredaksikan, disampaikan, anhu, dari ma, bisalah sati turukin, dengan 3 jalan, 3 cara. Jadi unek-unek yang ingin kita sampaikan yang di dalam hati kita ini bisa kita redaksikan, bisa kita sampaikan dengan 3 cara. Yang pertama, al-musawati, yaitu dengan cara musawah. Apa musawah? Wahia, adapun al-musawah itu ta'diyatul makna, mendatangkan makna, al-muradi, yang dikehendaki apa makna, bi ibaratin, dengan redaksi, musawiyatin, yang menyamai, lahu, pada makna. Ya, jadi yang namanya musawah itu adalah mendatangkan makna yang kita ingin kehendaki, yang ingin kita utarakan, yang ingin kita tuangkan, baik melalui ucapan atau tulisan, dengan redaksi yang sama dengan makna tersebut. Kita pengen ngomong Z berdiri, ya udah sampaikan dengan Z berdiri. Ya, bahwa Z tidak berdiri, ya sampaikan Z tidak berdiri. Salat itu wajib, ya sampaikan salat itu wajib, sesuai dengan makna yang kita sampaikan, tidak dikurang-kurangi, tidak dilebih-lebihkan. Itu namanya musawah, menyampaikan apa yang ada dalam diri kita. Bi antakuna, dengan gambaran adanya musawah itu alal haddi, atas batasan, alladzi jaro, yang berlaku, bihi, dengan had, apa, urfu awsatin nas, kebiasaan umumnya manusia, kebiasaan orang yang ausat, ya tengah-tengah, umum lah, batasan yang berlaku pada umumnya manusia. Siapa orang dikatakan ausatin nas, umumnya manusia? Wahum, adapun ausatin nas itu alladzina, orang-orang, lam yartafi'u, yang tidak sampai. Siapa alladzina? Orang-orang yang tidak sampai ila darajatil balaghati, pada derajat balaghah. Orang yang belum sampai pada derajat balaghah di dalam kemampuannya. Orang umum seperti kita, ketika ingin bicara dengan mereka, sampaikan sesuai dengan makna yang sampaikan. Nggak usah dipanjang-panjangin, nggak usah dipendek-pendekin, ntar malah jadi pusing orangnya. Kalau orang yang seukuran ausatin nas, umumnya orang yang belum sampai kepada derajat ahlil balaghah. Walam yanhitu, dan tidak turun. Siapa alladzina, dan juga tidak turun anjlok, ila darajatil fahamati, pada derajat fahamah, apa, kehinaan, derajat rendah, derajat tolol. Ya umum lah. Orang kan itu ada kategori, dia orang yang cerdas, IQ-nya tinggi, dia sudah sampai derajat kemampuan di dalam menganalisanya tinggi. Ada orang yang standar, ada juga orang yang on. Nah,
ketika kita ingin berbicara dengan orang yang di tengah-tengah, dia nggak sampai derajat balaghah, juga nggak on banget, sampaikan dengan cara al-musawah. Ya, ini menyampaikan redaksi sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nggak usah dikurang-kurangin, nggak usah dilebih-lebihkan. Ya, orang yang derajatnya ini tidak sampai derajat orang yang cerdas, tidak turun kepada derajat orang yang fahamah, orang yang rendah, orang yang on. Nah, ada contoh siterapat. Nah, ini. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Wa idza ra'aita, dan ketika engkau melihat. Ya, Allah berkata seperti ini ya sesuai dengan apa yang disampaikan, enggak perlu ditakwil, enggak perlu diartikan yang lain. Alladzina, pada orang-orang yakhuduna yang membicarakan, siapa alladzina fi ayatina, di dalam ayat-ayat kami. Ketika engkau melihat orang-orang yang membicarakan tentang firman Allah, fa'arid, maka berpalinglah engkau anhum, dari alladzina. Dan enggak usah dibahas, enggak usah bergaul dengan mereka-mereka yang membahas tentang ayat-ayat Allah yang enggak jelas. Ya, mengkritik ayat-ayat Allah. Nah, itu namanya perintah Allah jelas, nggak ada embel-embel lain. Sorry, seperti itu. Ya. Kemudian wal ijazi yang kedua, tadi kan dikatakan ala salah sati turuk, dengan 3 cara. Yang pertama bil musawah, yang kedua wal ijazi, dengan cara ijaz, ringkas. Wa huwa, adapun ijaz ta'diyatul makna, mendatangkan makna, mendatangkan apa yang kita kehendaki, bi ibaratin, dengan redaksi tapi naqisatin, yang sedikit lebih kurang anhu, dari maknanya. Ya, jadi redaksinya simple tapi maknanya luas. Yang ingin kita sampaikan maknanya banyak tapi dengan redaksi simple. Nah, yang ingin kita sampaikan maknanya luas tapi redaksinya simple. Nah, ini biasanya kalam-kalam naudhom, syairan, ya. Kemudian sajak, ya, lagu. Nah, itu biasanya sedikit redaksinya tapi maknanya banyak. Itu namanya ijaz, ringkes. Ma'a, tapi ma'a wa fa'iha, beserta cocoknya ibarah bil gharadi, dengan tujuan, beserta sesuainya redaksi tadi yang nakisah tadi, bil gharadi, dengan tujuan, sesuai dengan tujuannya. Nahu, ada pun contoh lafaz kifa, mampirlah engkau, mampir sini, mampir. Kifa, mampirlah engkau. Nabki, maka aku akan menangis. Min dzikri habibi, dari mengingat kekasih, wa manzili, dan rumah. Nah, ceritanya dia lagi merantau, ketemu tetangga rumahnya, rantau jauh di luar negeri, ketemu tetangganya, suruh mampir sini. Ente mampir kemari, anak jadi ingat sama pacar anak di rumah, sama rumah anak, gara-gara ngeliat ente, karena tetangganya. Kifa nabki, mampir maka aku akan menangis karena mengingat kekasih dan rumah. Nah, ini kan simple, luas ini maknanya. Suruh mampir, nangis, ingat kekasih, ingat rumah. Berarti kan kalau digambarkan, ente kemari, anak kalau ngeliat ente, ya, anak akan teringat dengan kekasih anak dulu waktu jalan-jalan ente nganterin. Nah, kan maknanya luas tapi redaknya simple. Nah, itu namanya ijaz. Wal itnabi, dan yang ketiga dengan cara itnab, bisalah sati turukin wal itnab. Wa huwa, adapun itnab itu ta'diyatul makna, mendatangkan makna, bi ibaratin, dengan redaksi, zaidatin, yang melebihi, anhu, dari maknanya. Ya, jadi menyampaikan redaksi ucapan melebihi maknanya. Tapi ma'al faidati, beserta dengan faidah, ada unsur faidahnya, bukan tong kosong bunyi nyaringnya, ngomong doang banyak tapi nggak ada faidahnya. Nah, itnab di sini adalah berbicara banyak tapi ada nilai faidah. Itu keren.
Kalau ente kan enggak, tong kosong bunyinya nyaringnya, ngomong banyak tapi nggak ada faidahnya. Ini bahasa Al-Quran. Nahu, ada pencaan rapat. Rabbi inni wahanal admu. Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku itu wahanal admi, yang sudah lemah tulangnya, minni dariku, washta'ala dan telah tumbuh roksu kepalaku, apanya, syaiban ubannya. Nah, ini maksudnya Nabi Zakaria ingin menyampaikan, ya Allah, bahwa saya sudah tua, buru-buru kasih anak. Tapi Nabi Zakaria dengan redaksi dipanjangin, ngerengek, ya Allah, badan gue udah, kalau bahasa kitanya, badan saya udah lemah, mata saya sudah rabun, gigi saya udah ompong, pendengaran saya sudah berkurang, ya daya ingat saya sudah berkurang. Intinya apa? Pengen ngomong saya sudah tua, tapi omongannya tujuannya apa? Biar dikabulkan, ngerengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan itnab. Itnab itu bukan tong kosong bunyi nyaringnya, berbicara dengan melebihi maknanya tapi ada unsur faidah. Kayak ente berdoa, sebelum doa sholawat dulu, muji Allah, dipuji-puji Allah, baru minta. Kan intinya aja pengen minta doang sama Allah, tapi ngomongnya banyak. Muji dulu Allah, alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in, walau muridnya banyak, muji dulu. Habis itu salawat sama Nabi baru minta. Intinya pengen minta doang, tapi banyak omong, tujuannya ada faidah biar dikabulkan.